Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua. Kali ini nggak akan ngobrol panjang. Capek ya, yang kemarin udah berat banget temanya. Kita cooling down. Kita cooling down dulu. Kita mau main game alias couple challenge. Game apakah itu? Nama gamenya Jawab Jujur. Ya, pakai tanda seru. Jawab jujur, nggak boleh bohong. Apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh kami masing-masing harus dijawab dengan jujur, tidak boleh berbohong sama Itu sekali. bukan game sayang. Apa tuh? Itu ya nanya, kamu harus iya. jawab jujur. Ya udah makanya nama challenge-nya Jawab Jujur, ya kan? Nggak salah dong. Oke. Perempuan tidak pernah salah ya, itu rule pertama. Oke. Sweet dulu, siapa yang duluan? Ya udah. Oke, sip. Karena saya yang menang, jadi saya yang tanya duluan. Silakan. Kok gitu? Ya udah aku duluan nih. Boleh, siapa takut? Siap? Pertanyaan pertama. Deng, 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 deng. Hah. Nanya masa lalu boleh? Aku. Enggak, pertanyaan pertama yang ringan dulu. Slotnya ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah aku mau nanya. Boleh skip kan? Nggak boleh, kan harus jawab jujur apapun itu pertanyaannya. Bukan truth or dare ya ini. Pertanyaan pertama. Kalau aku jadi wanita karir, boleh apa enggak? Wow, ini pertanyaan paling ringan ini. Ringan, Luar itu ringan biasa. banget. Ini kalau salah jawab ya, bukan cuma istri yang bakal marah, tapi seluruh wanita yang menonton video ini. Anda harus jujur ya. Begini ya. Jadi dari awal Jujur. iya lah. Jujur. Ini mau jawab Nggak boleh malah. peres. Ayo lanjut. Gini. Kayaknya kita udah pernah ngobrolin ini deh. Udah jawab aja. Aku boleh gak jadi wanita karir? Jadi buat Wanita karirnya bukan yang kerja di rumah ya, tapi kerja kantoran yang Kantoran. pergi dari pagi sampai sore gitu. dari awal ya saya katanya jangan Anda atau saya, nggak formal gitu ya, udah gua. Tapi Enggak jangan. gue juga, aku dan teman-teman. Gitu. Jadi dari awal nikah sebenarnya aku nggak enak saya ya, dari awal nikah saya ini sebenarnya tidak pernah melarang istri jika ingin menjadi wanita Jadi karir. Boleh. Dan untuk menegaskan, bahkan udah beberapa kali saya nanya sebenarnya, Umi sebenarnya mau kerja nggak sih? Dan beberapa pertanyaan tadi jawabannya dengan tegas selalu nggak mau. Jadi yang sebenarnya tidak mau bekerja itu dia. Dan saya sebagai seorang suami tidak masalah sama sekali. Mau jadi wanita karir silahkan, mau jadi ibu rumah tangga silahkan. Yang penting kewajiban masing-masing terpenuhi. Kewajiban suami apa? Mencari nafkah untuk keluarga. Dan kewajiban istri Apa? mengurus. Ini juga kalau salah jawab nih, yang nonton bakal protes nih ya. Kewajiban istri itu menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Main aman nih. Terus? Ya. Nah, kalau kewajiban masing-masing bisa dipenuhi, ya mengejar passion masing-masing itu adalah sesuatu hal yang sangat diizinkan. Ya, bahkan kita udah punya planning kalau anak-anak udah gede ya. Makanya setelah anak-anak ini nanti udah besar dan sampai saat ini sih saya pengennya kita stop dulu gitu ya. Udah 2 anak cukup. Kalau anak-anak udah besar, rencananya kita harus lanjut kuliah, traveling bareng, dan mengejar ambisi-ambisi serta passion yang sempat tertunda karena harus mengurus anak dan keluarga kecil kita ini. Oke. Soalnya kenapa aku nanya kayak gitu? Karena dibesarkan oleh seorang ibu yang full time di rumah gitu. Mama tuh beneran total di rumah ngurus anak-anak, rumah tangga gitu. Makanya aku nanya, boleh nggak sih sebetulnya istrinya dia tuh kerja di luar kayak perempuan-perempuan lain yang berkarir dan lain-lain.
Tapi sejauh ini kita soal itu satu pandangan ya. Yes. Maksudnya yang utama tetap Kewajiban dulu yang dalam diselesaikan. rumah Tanggung tangga. jawab dulu. Karena punya anak keputusan kita berdua, jadi Betul. kita harus tanggung jawab. Punya mereka juga ya berarti harus total. Jadi ya sudah gitu ya, dikorbankan dulu ambisinya untuk yang lebih utama. Betul. Tapi bukan berarti wanita-wanita di luar Ya, sana, enggak. Itu kan istri-istri di aku. luar sana yang bekerja itu salah ya, enggak. Mm-mm. Kalian tetap ya orang-orang mulia Nah, yang kan ada bisa lah berjuang. ngomongin wanita kan wanita di rumah. Oke, lanjut. Pilihan masing-masing aja. Oke, pertanyaan kedua. Aman. Satu pertanyaan. Enggak, selingan aja, selingan. Sok sekarang ayang. Oh, sekarang aku satu-satu iya, gitu. satu-satu. Enggak, dihabisin dulu. Enggak, Biar- jabatan selang-seling. Nih ya, pertanyaan paling ringan dari saya adalah apa penyesalan terbesar Anda setelah menikah dengan saya? Apa Penyesalan terbesar setelah menikah. Loh, kan dia yang mau ya. Ya udah saya tanya gitu. Bentar. Apa penyesalan terbesar setelah menikah? Ada. Kok nggak adanya whisper tegas Gak, soalnya sambil mikir gitu kayak, oh ini aja paling. Jangan diada-adain kalau nggak ada. Enggak, ya nggak maksudnya ada. kan sambil dirasa-rasa gitu. Kemarin tuh aku nyeselnya kayak gimana. Paling yang bikin nyesel itu adalah mungkin dulu kayak sebelum hamil Fatih tuh kayak kurang baca aja gitu. Jadi pas hamilnya yang pertama tuh aku bener-bener kayak kagetan. Kaget banget, ternyata hamil sesakit ini ya gitu. Oh ternyata melahirkan sesakit ini ya gitu. Sampai sedikit, nggak sih, agak banyak juga sih, ada rasa trauma gitu yang akhirnya menganga. Dan baru tahu terakhir belakangan kalau itu tuh ada ilmunya dan ternyata bisa digali dengan tekun sebelum memutuskan untuk hamil dan melahirkan. Makanya aku kadang suka cerewet gitu sama adik-adik yang ada di bawahku gitu, suka bilang sebelum nikah daripada mikirin mupeng-mupengnya mending baca-baca dulu deh gitu tentang hamil, tentang lahirin, daripada kagetan kayak aku dulu. Itu aja sih paling. Sampai kadang ngerasa bersalah, takutnya jadi nyakitin anaknya gara-gara aku nggak ada ilmunya gitu. Itu Terus aja kenapa sih. minta lagi? Karena aku sayang sama mereka. Itu mulu yang dibahas. Oke, close case ya. Kalau diterusin ini bisa durasi. Ada satu lagi yang bikin nyesel. Apa? Nanya satu jadi dua. Kan apa penyesalan? Kan gak bilang cuma Penyesalan satu. terbesar, the most. Oh, Apa coba? itu bukan the most sih berarti. Berarti apa? Yang tadi yang the most. Apa ada lagi? Apa? Ada. Off the record paling ya. Enggak, emang beneran gak ada. Enggak ada. Oke. Ya, Aku bahagia. aku juga. Oke, pertanyaan Ya banyak pertama. masalah sih, tapi ya Oh, masalah banyak ya, tapi bukan berarti kita tidak bahagia. cuma sejauh ini kayak sama orang ini tuh semua masalah jadi kayak selesai dan ringan aja gitu. Entah kenapa ya, kayaknya anak-anak yang mama tuh problem solver banget gitu. Jadi kalau ada masalah apa tuh kayak langsung oke, ini. Oke, gitu. skip pertanyaan kedua. Jadi aku tuh ya udah gitu. Bu, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, yang kedua aku ya. Iyalah. Kalau aku meninggal dunia duluan, bakalan nikah lagi atau? Kalau aku nikah duluan bakalan kalau aku nikah duluan, kalau aku meninggal duluan, dipanggil duluan, apakah Ayang akan menikah lagi atau tidak? Aku yakin ini semua pertanyaan ibu-ibu yang ada di luar sana untuk suaminya. Jawabannya adalah tidak tahu.
Tidak tempe. Tidak tempe. Karena begini, Yes or no pilihannya. ya nggak tahu, nggak tahu ya, nggak tahu ya setelah meninggalnya, apakah nanti meninggalnya setelah usia sudah tua gitu ya, atau usianya masih muda, atau bahkan aku yang duluan, kan nggak tahu. Jadi sekarang nggak ada pemikiran ke arah sana gitu, udah mikirin dari sekarang apa kalau nanti meninggal duluan istri saya nikah lagi. Siapa tahu udah ancang-ancang kan. Ini kalau Umi udah meninggal duluan nih, kayaknya aku bakal datengin yang itu gitu. Siapa tahu kan saking visionernya gitu. Enggak sih. Justru nih. Ini satu fakta menarik ya. Malah dia itu suka ngomong ke saya, "Bi, kalau Umi meninggal duluan ya, nanti sama si ini aja. Udah ketahuan orangnya kayak gini. Ya kan? Iya sih. Justru malah dia yang menyarankan. Tapi kalau saya pribadi sejauh ini masih belum ada pikiran ke arah sana. Jadi ya nggak. Soalnya aku mikirin anak-anak Hmm. gitu. Jadi kalau peninggal aku tuh pengennya dengan perempuan yang bukan cuma cocok ke dia, tapi udah pasti bakal sayang sama anak-anak gitu. Dan aku punya satu nama. Aneh banget emang. Cuma aneh memang. Tapi ya soalnya aku ngerasain di posisi kayak gitu tuh nggak enak gitu loh. Jadi aku pengen prepare itu sebelum aku dipanggil duluan. Ya. Walaupun nggak tahu, kayaknya orangnya juga nggak akan mau sih. Iyalah. Iya, emang nggak bisa akan di tahu. Siapa tahu nanti dia nikah duluan ya. kayak kasus siapa sih itu? Mau nikah terus meninggal suaminya, istrinya tuh nikah sama teman dekatnya, terus cerai lagi. Kok Anda ngikutin gosip sih? Tahu ya? Enggak, aku nggak tahu malah. Oke, skip. Ya, skip. Jadi jawabannya apa? Saya Nggak nomor tahu. 2 jawabannya nggak tahu karena nggak saya tahu. belum punya planning ke arah sana. Oke. Oke. Next. Next, pertanyaan kedua dari saya. Kalau disuruh milih, ya, kalau disuruh milih antara ganteng dan lemot Pertanyaan macam apa itu? Atau jelek tapi pinter, ya mending ganteng tapi pinter lah. gak ada pilihannya. Ganteng, lemot, jelek. Aku jelek tapi pinter sih. Kenapa? Itu karena kamu milih aku gara-gara itu jadi. Enggak, makanya aku milih ganteng tapi pinter, kan kamu ganteng dan pinter gitu loh ya. Biar uang bulanan Oke. naik. Oke, kenapa? Kenapa milih itu? Karena gini ya, pertanyaan dibalik background dibalik pertanyaan tadi itu gini gitu. Kalau saya sering baca di sosmed, ya orang-orang tuh sekarang kan lagi banyak kasus perselingkuhan yang masih pacaran, belum menikah, atau misalnya orang ketiga dan lain sebagainya, terus pada komen gitu. Kalau gue mah mending cowoknya nggak ganteng juga nggak apa-apa, tapi yang penting setia, enak diajak ngobrol, pinter. Terus ada juga yang komen, munafik lu, kalau orangnya ganteng juga semua negatifnya pasti lewat duluan gitu kan. Atau jangankan yang begitu gitu ya, lihat atlet ganteng aja gitu komennya tuh, aduh rahimku anget, rahimku meledak. Astagfirullahaladzim. Ya kan kayak gitu. Meledak mati dong. Jadi sebenarnya sih dari perspektif wanita, saya lebih penasarannya tuh sebenarnya tuh lebih nonjolin fisik atau kan ini Gini pertanyaannya ya, untuk Anda. Iya, ya Lebih tiap perempuan nonjolin juga kalau fisik ditanya atau- bakalan beda-beda jawabannya. Nah. Ada yang memang dia lebih puas sama pasangan yang enak dilihat matanya dia, baru semuanya dia maafin. Ada yang kayak gitu, ya Iya, masalah ada, juga. benar. Tapi kalau misalnya aku lebih suka sama pasangan yang enak diajak ngobrol, nyambung, diskusi apa aja tuh oke kena. Soalnya gini ya, udah nikah tuh kita nggak nikahin gantengnya dia gitu, ngerti nggak? Tapi kita tuh nikahin karakternya dia, cara ngomongnya dia, pola pikirnya dia, pemikiran sikapnya dia, kepribadiannya dia gitu. Jadi si gantengnya tuh kalau menurut aku jadi mundur ke belakang gitu. Percuma nggak sih kalau misalnya ganteng tapi banyak minusnya, dan pas udah nikah jadi kayak gantengnya nggak kepake,
cuma dipajang doang gitu, ngerti gak? Ya Jadi kalau seenggaknya aku- dibawa ke undangan gak malu gitu. ya kita kan gak keundangan tiap hari. Keundangan berapa kali sih dalam sebulan? Ya ampun, jarang banget. Teman-teman udah nikah semua udah gak akan ada undangan lagi, gak akan dipakai lagi dong. Kan gak kayak gitu. Makanya kalau aku lebih prefer, ya maksudnya jeleknya juga relatif ya. Aku juga punya standar gitu. Maksudnya kalau misalnya yang bener-bener di bawah standarnya aku banget juga, ya aku gak akan mau. Ya normal dong, masa sih namanya manusia. Oke. Itu ya jawabannya. Jujur. Dan salah satu kenapa mau sama ini orang, karena diajak diskusi apa aja tuh nyambung. Ngalir aja gitu ngobrol sama dia tuh. Jadi ya udah. Klik. Gak usah terpesona gitu. Oke, skip. Next, pertanyaan terakhir. Oh iya, aku ya pertanyaan. Pilih mama atau aku? What the Headshot. what the peep. Headshot. Pilih mama atau aku? Gini ya. Iya, diplomatis lagi nih jawabannya. Kalau pilih antara dua itu pilih, kalau nggak itu nggak ada gini ya, gitu nggak ada. Aduh, nih pertanyaan. Enggak, aku pastikan aman jawab apapun juga ya. Ini pertanyaan macam apa ini? Ya. Gak ada, dua-duanya tuh ya dua-duanya, gak ada salah satu. Ini pertanyaan semua istri di seluruh dunia juga, ya lebay banget. Ya mewakili lah gitu. Ya, karena Pilih mama Enggak. atau pilih. Ada loh yang dalam kondisi itu satu rumah tangga tuh kayak istrinya, nih orang nih milih mamanya atau milih aku sih gitu. Terus aku jadi penasaran kalau aku tanyain ke Dikau itu apa jawabannya. kalau buat aku dua-duanya tentu lah. Gak ada salah satu yang lebih menonjol. Kenapa? Mama itu sebagai surganya aku. Surganya aku dari telapak kaki ibu. Kamu Padahal yang jawab mama juga gak apa-apa, justru pengen tahu alasannya kenapa gitu. enggak gitu ya. Posisi istri dan ibu tidak saling menghabisi satu sama lain. Ini tuh dua-duanya adalah surganya suami. Tapi ada yang posisinya saling menghabisi satu sama lain. Ya itu kan orang lain kan, Iya konteksnya sih. lagi nanya ke saya. Ini makanya aku nggak ada perasaan apa-apa ya nanya kayak gitu, karena aku beneran sama mama mah satu ini sama dia gitu. Maksudnya nggak ada yang namanya rival sama mertua. Pasti berasa kayak anak kandung kalau sama mama sih. Nih ya. Jadi aku nggak keberatan sebetulnya kalau yang jawab ya mama lah gitu. Ya nggak apa-apa gitu, justru Ya pengen tapi coba tidak jelasin seperti itu. alasannya Nah itu gitu. ya. Buat saya ya pandangan ya. Antara ibu dan istri tadi ya, saya ulangi lagi, ibu itu surganya saya. Bahkan saya. Kalau saya Ya sama lah. nggak, maksudnya Nanti dulu, makanya jangan dipotong. Ih. Ya. Nah, bahkan laki-laki setelah menikah itu masih punya kewajiban ke ibunya. Ya, ibunya loh ya, bukan orang tua. Spesifik nih ibunya untuk anak laki-laki. Ya, jadi posisi ibu tuh nggak bisa digantikan dengan istri. Nggak bisa. Buat saya ya. Jadi setelah ada istri, apakah ibu jadi nomor 2, istri jadi nomor 1? Atau sebaliknya, ibu tetap nomor 1, istri nomor 2? Enggak, dua-duanya tetap nomor 1. Kenapa? Karena istri adalah surga bagi anak-anaknya saya. ya Allah, semoga anak-anaknya bapaknya. Ya, jadi saya ya, bagi saya ibu itu adalah surganya saya, bukan surganya apa? Jalan menuju surga untuk saya, sedangkan istri adalah jalan menuju Partner surga. menuju surga bareng-bareng. Partner, betul. Woi. Luar biasa loh. Penulis loh saya, Pak. Ya Mantap. maksudnya bisa ya. Ya, jangan lupa beli novel kedua istri saya ya. Jangan lupa beli novelnya yang berjudul Diari Kirana Kejora. Gagal nyebut judul aja gagal. Ya karena Bapak lihat
Lanjut ya, kenapa ya istri tadi, istri itu adalah surga bagi anak-anak dan partner menuju surga bagi saya. Jadi jelas ya, posisi ibu dan istri untuk saya itu sama, tidak ada yang lebih menonjol salah satunya. Tidak saling mengeliminasi. Tidak saling menghabisi ya. Karena ya ada juga memang benar tadi yang disebutkan istri gitu, setelah menikah kok suaminya lebih condong ke ibunya, terus istrinya jadi cemburu. Itu wajar, perasaan cemburu tadi wajar sekali timbul ya, tapi yang harus disikapi dengan bijak adalah ya suami Anda itu ya masih punya kewajiban berbakti kepada ibunya, bahkan spesifik disebut ibu ya, bukan orang tua. Sampai maut loh. Sampai mati ya, ya disebutkan spesifik sekali lagi ibunya. Dia masih tetap wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya, terutama ibunya ya. Dan bahkan sebagai istri malah harusnya ngingetin Tuh. kalau misalnya suaminya lupa apa ada kelebihan tuh yang harus utama diberi adalah ibunya gitu ya, tidak boleh ada cemburu lagi. Perasaan cemburu itu wajar, tapi tolong disikapi dengan bijak bahwa suami masih punya kewajiban terhadap ibunya, dan suami juga harus membagi cintanya antara ibunya dengan istrinya. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai istrinya. Soalnya I love you kebayang, so much kok. I know. Jangan tembak kayak gitu, deg-degan. Soalnya kebayang sih, aku punya 2 anak laki-laki, terus kalau misalnya nanti mereka nikah gitu kan, terus istrinya cemburu sama mertuanya, which is adalah aku, kayaknya gimana gitu ya, maksudnya ya I am his mother gitu, jadi kayak pengen gitu kan nunjukin Gua punya hak atas lo. nah nggak mau ada kayak gitu nanti tuh, makanya harus saling inilah ya, saling tahu porsi masing-masing lah gitu. Oke. Belum apa-apa udah posesif aja, padahal masih kecil-kecil, Padahal masih segede gini. masih segede gini anak. Oke, sekian ya, jadi Belum pertanyaan ketiga. aduh, nggak usah lah. Gak apa-apa, coba terakhir. Oh, nggak apa-apa. Udah berapa menit? Udah berapa menit? Oh, sudah 20 menit ternyata. Satu lagi. Satu lagi. Ini pertanyaan yang sebenarnya sampai hari ini belum terjawab ya. Dan saya penasaran. Apaan nih? Udah nggak enak. Tutup aja ya videonya yuk. Enggak, bukan itu, bukan Yang itu. mana bu? Apa Bukan tuh? itu. Apa toknya? Sebenarnya aku pengen nanya ini dari dulu. Ya, tapi belum terjawab-jawab. Hidup lu kan nih? Apaan? Apaan nih? Gini ya. Coba tuh udah 20 menit. Abis emang ngakak. Punya berapa mantan dulu? Oke teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Jawab dulu. Jawab jujur kan? Jujur. Jangan ditiru tapi ya, jangan ada yang tiru ya. Ini waktu dulu nih zaman jahiliyah. Aduh, nanti mantan-mantan aku ngumpul di komen gimana, kan gawat. Kan jadi bagus trafficnya. Amit ya, kalau bagusnya gara-gara kayak begitu. Jujur, saya tidak tahu. Astaga. Itu dulu ya itu ya zaman jahiliyah dulu kayak begitulah ya pergaulanku. Dan tidak tahu. Gak taunya tuh bukan karena banyak banget orang yang gitu, tapi karena kan dijadiin mainan aja gitu dulu, terima terus besokannya nggak jadi ya maaf gitu, nggak jadi ya maaf, terus terima 2 hari kemudian maaf ya putus aja gitu, terus terima seminggu kemudian maaf ya, dan aku tuh kayak lupa aja gitu orang-orangnya siapa. Mungkin karena ya setelah ngaji alhamdulillah ya ada yang ngajakin ngaji. Setelah ngaji tuh jadi kayak itu tuh memori yang pengen banget ya. memori yang pengen aku hapus gitu, jadi kayak nggak pengen diinget-inget aja. Dan nggak pernah seniat itu juga ngelis si ini dia niat banget loh.
sini Mi, aku bawa kertas nih, bawa pulpen. Ayo sebutin satu-satu namanya siapa, saking pengen tahu jumlahnya ada berapa. Dan buat Sampai aku hari tuh ini kayak, ya ternyata tidak terjawab. emang nggak tahu dan nggak niat buat ngitung gitu. Jadi ya udah, sekarang mah nganggep itu bagian dari masa lalu. Cuma kumpulan teman-teman aja gitu nganggepnya. They are my best nggak best they are my friends lah, one of my friends gitu. Jadi kayak ya udah gitu, dan nggak pengen diinget-inget, nggak pengen di seniat itu ditulis di jumlah gitu. Oke, terima kasih sudah menonton Jadi video mau kita. dimengerti ya, Ya. jadi jangan nanya-nanya lagi. Oke. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terpuaskan Bagian jawabannya. yang terakhir gue kata aja deh. Tidak boleh, tidak boleh. Panas dingin. Oke, ya. Terima kasih sudah menonton. Stay tune terus di video-video kita. Semoga berfaedah. Terima Beda nggak kasih. sih kayak begini? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.